Oh, yang jelas loh. Jadi gimana? Lah ya tadi gimana ngomongnya? Serius. Titik. Titik. Gini dong. Udah datang, tamu-tamu datang ini udah ada gorengan, kopi, dan nyepak kabeh enak ini. Repot ya. Oleh coba ya. Boleh. Ya musuh manusia kita ini ya seperti inilah. Kita itu harus ada perbaikan. Minggu lalu kan kalian kesini, masih kesana bikin kopi lah, masih Lo bikin repot, tamu repot kemarin itu bener-bener repot. Loh, iya maksudnya hari ini itu aku udah ada perbaikan. Oke. Kan? Perbaikan sih perbaikan. Terus Ini bikinnya dari jam berapa? Udah dingin ini. ya Sambat mana ya, inilah repotnya. Aku tuh bermaksud well prepare, memperbaiki kesalahanku yang minggu lalu, gitu loh guys. Ya lumayan lah, anget-anget dikit. Kayak ini kamu lagi ulang tahun. Enggak Ini gini, maksudnya gimana ini? gini loh. Enggak, karena aku tuh mau berpikirnya itu Gimana? Berpikirnya gimana? kita tuh jangan standar gitu loh. Terus Ngerti kan? kopling. Iya kan, kita kan biasanya nongkrong, gorengan ditumpuk. Ya sesekali kita lihat gorengan itu inilah kita upgrade lah ya. Minimal di penataan. Semuanya harus di-upgrade ya. Nah, benar. Cilik grade. Nah, kan gini, kita mau makan gorengan, Lombok tinggal pilih yang mana. Kan dari sini kan Saya mau yang kelihatan ya ukuran yang kecil, ukuran yang besar. Oke. Nah, itu tujuan itu kayak gitu, guys. Bukan ulang tahun berarti ya? Iya, udah lah makan aja lah, nggak usah banyak bacot. Tapi yo Sam, aku tadi itu goncengan sama Iya. Cak Ayat. Iya, suwe kak teko-teko. Masalahnya tadi itu waktu aku goncengan ada ambulan. Jengkel aku. Jengkel, aku full jengkel. Kenapa? Ambulan kan ya udah terbiasa lewat di jalan toh. Masalahnya nggak gitu. Ini ambulan udah lewat nih. Aku kan bonceng dia. Bonceng. Dia udah nyetopin jalan ini untuk biar ambulan lewat. Ada nih Manusia yang baik hati. Ya, yang punya no have akhlak gitu. Kayak masih muda loh dia ya, masih kuliah kalau nggak salah. Tapi ini malah motong. Jadi aku buka jalan nih buat ambulan lewat, bukan buat dia. Dia lewat ambulan kan berhenti nih. Masih muda atau udah paruh baya? Kalau Tua? dibilang masih muda sih nggak muda. Cuma kalau tua sih Ya nggak terlalu tua juga. ya nggak tua. Gimana ya? Aduh. Ya begitulah Jengkel ya. aku. Kalau Ambulan loh. kadang-kadang itu kita tuh ini ya di lingkungan kita itu masih banyak orang-orang yang seperti itu. Lapar ya mas? Ya. Belum makan. Ini nggak apa-apa kok. Lomboknya mau dirusak nggak apa-apa. Tadi itu aku nyegat ambulan itu loh. Nyegat ambulan. Salah. Enggak gini. Kalau Kau jengkel tadi nih. silakan Ini. ini. Capek nggak apa-apa. Coba Kadang kan jengkel memang banget nggak tadi. gini. Kadang tuh orang-orang kita tuh ya ampun, kasihlah kesempatan. Maksudnya kita di jalan tuh sama-sama lah ya. Sama-sama kita tuh Sama-sama punya tolong. urgensi. Kadang sama-sama bego Tapi juga sih. Iya, Iya. Karena oke kita punya tujuan masing-masing. Kadang kita keburu, tapi yang namanya orang di ambulan kadang orang sakit kan. Orang mungkin urgensinya lebih tinggi. Kalau ambulan kosong, kan Kalau dia ambulan- bisa aja jemput. Lihat jemput isinya. pasien. Kalau isinya- Tadi kan jemput pasien dia itu. Bisa Cuma jadi. maksudnya, iya, ambulan itu kan yang didahulukan. Ya, ini mentalnya itu loh kok ya bisa. ilmu tak cabut. Oh iya, nggak apa-apa. Rusak. Ini mengurangi nilai estetik kita. Merusak, Ya, nggak apa-apa, merusak. silakan, Mas, dimakan aja, Mas. Ya, mohon ampun karena aku ini masih muda, masih bertumbuh ke depan. Nah, ini gambaran generasi sekarang kayak gini. Kayak tadi tuh ambulan. Ya, sebenarnya muda itu bukan alasan ya, karena sebenarnya mental itu kan ingat gini ya. Kedewasaan orang itu kan nggak dilihat dari angka usia kan. Kadang orang anak muda dengan usia masih belasan atau di atas 20 sampai dengan 30, kalau dia udah mentalnya udah bagus, udah dewasa, pasti sikapnya itu lebih dewasa dari orang yang umurnya udah
udah banyak gitu loh. Tapi kok gini ya Mas, ada klasifikasi kayak misalnya milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Dan zaman sekarang, yakin ngomongmu tempelin nanti. hei, aku serius. Di air. Banyak serius. Ya ini juga kayaknya mental ini. Kelihatannya tebel tapi kopong. Jatuh. Ya, oke, lanjut gimana? Lanjut aja. Gimana? Ada klasifikasi tertentu yang mengatakan milenial, Gen Z, Gen apa? Jazz. Nah, Gen terbaru lah ya. kenapa kok mereka itu kadang-kadang ngomong kayak gini? Mentalnya Gen Z itu lemah, lemot, suka mengeluh, apalagi kalau di kantoran. Padahal kan itu kan kita menuntut yang lebih baik. Misalnya kita dikasih kerjaan berlebih, loh, hakku dong, aku harus minta hak yang lebih. Ya emang gini ya. Pertama. Mohon maaf Pak Tua. Gua belum. Lama. Enggak, tapi memang beda generasi dia sama generasi kita dulu. Ya, kita memang terpaut angka sih. Ya, gimana. Saya maafkan. Kalau kita dulu kan Sambil makan tempe lah nggak apa-apa ya. jangan yang ngopong tapi. Dia. Kurang ajar lombok wis dirusak loh. Iya. Loh, gampang kan emang ambilnya? Gampang. Kalau generasi kita dulu kan keras gitu loh. Apa kerasnya? Kenapa kok keras? Kita tuh kerja, tujuan kerja, benar kerja kita menunjukkan dedikasi kita dulu. Terus nggak dikit-dikit mengeluh, ada dikit-dikit ngeluh. Jarang kita tuh kayak kita itu kebentuk tembok. Dek gitu ya. Kalau sekarang dek, kita tembok kita tempeleng. Bukannya ya, kalau orang generasi sebelumnya membuat program, akhirnya turun ke generasi setelahnya. Berarti kesalahan generasi sebelumnya dong berarti. Nah, gini. Mental. Pertama ya, kalau aku komentar masalah generasi ya. Mungkin kalau kita atau generasi sebelumnya dilahirkan dengan kondisi yang Miskin. keras, bukan miskin. Aku beda. Sorry ya, gak menyindir dirimu loh. Enggak, maksudnya dilahirkan dengan kondisi keras, dituntut survival yang tinggi. Entah itu terkait dengan pekerjaan atau bagaimana dia bisa hidup lebih layak dan lebih baik. Cuman, kalau aku melihat ya, generasi yang sekarang itu, karena mereka dilahirkan dari generasi yang sudah berhasil. Nah, akhirnya mereka jadi serba enak, serba terfasilitasi. Nah, ini sih kalau aku melihat mungkin ini bukan nyalahin ya, tapi kalau memang dari generasi sebelumnya itu tidak menyamakan pola mentalnya dengan dia pada saat survive, ya kemungkinan seperti gen yang sekarang ini, gen terbaru sekarang ini. Kerasnya itu kayak kasus yang agak lama sih. Yang dihina itu kah? Yang lagi gini-gini itu, terus dihina? Menari. Mau yang ngekop. Dia dolen kop. Ya ada meme-nya. Enggak. Oke gini. Gimana ya? Memang saya gorong. Apanya? Iku. Apa sih? Sentak gorong. Apanya? Sake. Kopimu sake. Banyak. Ya dolen kop. Ya gini. Ya. Didikan VOC. Iya. Tapi setelah kasus itu ya, coba berapa banyak orang yang juga penjual yang sama datang ke pengajian dan lain-lain langsung berbondong-bondong yang mungkin tujuannya untuk biar dihina, dimaki, terus dapat sumbangan, dapat uang, dapat simpatis. Nah, terus sekarang nasibnya gimana? Emang sekarang dengan dia dikasih atensi dari banyak orang, dari online dan lain sebagainya yang merasa, kasihan nih digituin, yaudah karena dia gini penjual gini itu kan, ya wes tak kasih inilah, tak kasihlah sumbangan, kasih dia modal, kasih dia dukungan dan lain sebagainya. Nah, sekarang hasilnya gimana? Kayak ada kabar ya? Nggak tahu ya. Nggak ada kabar lagi. Kayaknya terakhir yang kayak gini, yang kasus yang kamu pernah ngalamin, kasih bantuan usaha kayak gitu ya. Hancur. Ada kasus. Bobrok ya. Waktu itu aku pernah lihat di sosmed Instagram, selebgram itu sedang membantu penjual bakso.
Oke, kalau misalnya yang kasus diberi uang langsung tapi nggak. Jadi gini tadi. Oh iya. Bocor ya. Mohon maaf. Oh, iya. Saya lebih muda tapi pikiran saya tua. Kopi ya lo. Kopi loh, Iya, kopi. Orang yang jual kopi itu. Lupa kopi saya. Kopi. Ya udah lanjut. Orang yang jual kopi tadi. Orang non es jeruk. Orang yang jual es degan tadi. Ya. Dikasih uang seberapa banyak pun. Ada yang protes. Ngapain kok dikasih uang? Kok nggak diberi bantuan modal aja? Jatuh, Cuk. Kopi rasa gorengan. Kayak tepung. Gimana? Oh iya. Oh yang jelas loh. Jadi Makasih. Luwe. Jadi gimana? lah ya tadi gimana ngomongnya? Ngomong ambek mangan. Itu kena saya gak jelas. Gak jelas tapi kepikir oleh sesuatu yang ribet yang gede. Loh, harus. Wah. Nah, yang itu loh es kopi tadi ya? Es degan. Enggak, sekarang gimana sih nasibnya itu gimana dia? Sejauh ini nggak ada kabar. Hilang. Nggak ada kabar ya? Tapi dapat juga gini ya. Kalau bicara mental, dengan kasus itu ada yang lain itu berbondong-bondong dan lain dengan harapan meniru yang sama mungkin apa ya? Mungkin sesuatu yang viral terus. Oke. Ingin kayak Doraemon. Dewe di sini. Enggak. Jadi gini ya, kalau aku melihat fenomena kayak gitu ya, sebenarnya sih ini pendapatku ya, mereka itu mentalnya belum siap di-upgrade. Maksudnya? Jadi gini, oke, dia jual es degan keliling. Ada orang yang kasihan sama dia. Pernah dia orang jual es degan keliling. Belum viral aja. Degan. Apot lah. Ambek madu. Sarang lebah. Kudu lebahin muntah. Karena mentalnya mungkin orang-orang yang seperti itu, dia belum siap mendapatkan modal lebih besar dan dia dalam pikiran bisnisnya dia belum ada pemikiran untuk ekspansi. Dia gini ya, oke dia jual es degan, lo kasih modal 50 juta, dia kan bingung ngapain, es deganku mau dibuat apa dengan modal kegedean seperti itu. Terus harusnya gimana kalau gitu? Nah itulah yang tak maksud tadi, karena mental health ya, mental kesehatan mental. Itu dong paham. Ya kesehatan mental itu, ketika dia merasa dengan dia jualan atau usaha dengan ya di level segitu, dia merasa ya udah cukup lah dan lain sebagainya, dan dia tidak ada ide untuk mengembangkan bisnisnya. Ketika dia langsung ujuk-ujuk dikasih modal besar, ya udah jatuhnya ke konsumtif. Apa yang terjadi? Paling dibuat beli motor, paling buat benerin rumah, bayar utang. Nah, nasib es degannya gimana? Ya udah tetap aja gini. Ya kan? Berarti harusnya kan kalau orang punya ide bisnis yang cemerlang ya, dia pasti aku mempekerjakan orang, aku buka cabang di mana-mana, aku bikin inovasi es deganku, nggak cuma es degan, ada es jeruk degan, ada es buah naga degan, es kopi degan. Berarti masalah sebenarnya itu kan ada di mentalnya tuh. Sebenarnya gini. Jadi kalau udah kasih bantuan, ini banyak kan setelah kasus itu banyak kayak yang di OB mas. Oh ya kemarin kejadian. Dia yang OB sekarang. Aku HRD. Karena aku HRD sekarang. Enggak gini. Kan gini, dari kasus yang kemarin udah banyak juga yang dimanfaatkan banyak oleh konten kreator dan lain-lain untuk membeli uang tunai dan kan dikontenin. Itu adalah ide atau peluang jatuh kepada orang yang tepat. Tapi uang yang diberikan oleh siapapun ya, konten kreator atau siapapun itu yang menyumbang dia, itu jatuhnya kepada orang yang belum siap.
belum siap. Ya. Ini ditekankan di belum Sekarang siap. gini lah, orang jual es degan keliling ya. Ya karena dia memberi juga karena faktor kasihan tadi kan. Degan. Ya, Degan. betul. Kasih uang 100 juta, dia nggak akan tahu buat apa uang 100 juta. Yang dia tahu adalah gimana ngabisin uang 100 juta ini. Ya Berarti udah. perlu juga selain dikasih uang, dia juga harus dikasih pembinaan. Istilahnya gini, peluang itu akan jatuh ke orang yang siap. Tuh, itu tadi kan dia belum siap orangnya. Kok satu? Makanya karena dia jatuh, ini beda ya, beda bukan uang loh ya, konsepnya bukan uang atau oke. rezeki loh. Bukan Kalau uang. rezeki, Uang. gini, kalau rezeki jatuh ke orang yang nggak siap atau katakanlah uang lah ya, itu habis. Tapi kalau peluang, dia pasti jatuh ke orang yang siap. Misalkan ini tadi, orang itu siap sudah dengan pemikiran yang inovatif lah ya. Kamu kasih uang 30 juta, dia akan tahu gimana cara uang itu berkembang. Dikembangkan. Uang itu dihabiskan. Kalau dihabiskan semua orang bisa, coy. Iya. Aku juga bisa menghabiskan uang. Kalau kamu sekarang bayangin dapat uang 1 miliar, kamu buat apa? Investasi lah. Investasi. Bangun. Hah? Bangun. Bangun apa? Ya bangun, sadar diri. Tadi bayangin. Suntak mau duit. Ya itu, ya kalau itu sih perkara memang kesiapan mental ya. Ya kesiapan mental ya juga mental illness. Mental beda lagi ya. Mental illness itu Beda. banyak sih di lingkungan kita mental illness. itu. Kayak misalnya buang sampah kayak gitu, apa masuk ke mental illness? Ya, kalau itu Buang sampah mental sembarangan. illness. Kalau tadi yang es Yo. degan itu kesiapan mental lah ya kalau aku bilang ya. Kalau yang itu tadi kamu ngomong masalah buang sampah itu mental illness ya aku ngomong. Buang sampah sembarangan di kali, di ini itu. Itu kan Itu miris juga loh, ada sama yang tahu nggak sih grup yang Pandawara Group. Pandawara Group itu waktu itu kan ini kota dia bersihin sungai dan lain dari sampah dan lain. Satu ada komentar itu yang miris banget. apa? Komentarnya ya kalau nggak salah ya, ya itu ya bagus dong itu kalau nggak ada sampah mereka nggak ada konten. Jadi kesimpulannya, Jadi kita harus buang sampah. Biar Pandawara Group ada. ya sebenarnya gini loh guys. Di mata orang bagus dan di mata orang jelek itu masih di situ ada peluang. Orang buang sampah, nyumbetin kali kan, motorin kali. Nah, ternyata buat kita, maksudnya kita yang melihat orang buang sampah kan kita gregetan toh, kurang ajar nih orang buang sampah di kali, akhirnya banjir. Tapi bagi beberapa orang yang berinisiatif membersihkan Iya, kali iya, dan oke. itu Dia- dibuat peluang Sebenarnya untuk mereka itu kan konten, ya, itu rezeki mereka gitu kan. Itu kan juga itu mendidik sekali gitu membawa sampah. Mereka juga banyak edukasi dan membawa sampah, jaga kelestarian lingkungan, alam, air, biar satu nggak banjir dan lain. Tapi kalau coba itu contohnya komentar kayak tadi nggak tahu tuh itu dia otaknya ada atau terus Ya. yang kedua dibuang sampah sembarangan. Kalau udah banjir nggak disalahin pemerintah. semua Padahal itu kayak semuanya ada sendiri. yang kita sudut pandangnya bagus, tapi ada sudut pandang jelek. Nah, orang Mayoritas. yang jadi itu tadi kayak sekarang kita dari sisi apa ya, pengguna fasilitas lah ya. Kalau kita jalan banjir kan pasti sebel kan. Ya. Nah, Senang kita betul. iya senang betul. Nah, kita kan pasti pengguna jalan pasti aduh banjir ini. Padahal kalau kita lihat ketika gorong-gorong dibersihin, ya isinya sampah kan. Sampah. Tapi Isinya sampah. aku kalau lewat nggak gitu, Mas. Aku lihat ada banjir di depan, ya muter nggak lah situ. Ngapain kok aduh banjir? Iya sih. Tak cat mana tembok. Kok aduh banjir? Ya lewat jalan lain. Nah, sekarang lu misalnya jalan Candalnya cuma itu satu, nggak ada putar balik, Ayo. semua pada ngantri di belakangmu. Kamu putar balik gimana? Disuruh mundur yang belakang. Ini mental ini mental hancur ini. Kalau gitu apa? Mental illness. Illness. Loro mentale. Loro. Yang penting satu, aku tidak merugikan orang lain.
Nah. Ya, oke, tapi oke. Loh, tapi jangan salah, dengan kamu mental illness itu jadi juga merugikan orang lain. Contoh nih, buang sampah. Contoh tadi, baru kita bahas, buang sampah sembarangan ke kali. Ketika ini kan numpuk nih, kalau banjir, yang rugi gak kamu toh. Loh, tapi kan aku nggak buang sampah. Loh, ini contoh. Nes. Itu kan kamu. Enggak kadang pernah lah. kadang itu apa ya, kita itu nggak ada kayak semacam kesadaran gitu loh. Jadi kan kalau contoh ya paling kecil ya, kadang-kadang itu aku lihat ya orang bawa mobil. Oke lah, di mobil kamu mau makan apa aja silakan. Kadang makan tumpeng nggak apa-apa, makan tumpeng di mobil nggak apa-apa. Ngide apa kamu? Rendang. Oh, rendang. Ini kan tak balang. Atau paling kecil lah ya, kita habis makan durian. ya nggak, terserah sih, terserah. Kata kan kita makan permen lah ya. Oke. Kadang itu makan durian Mas, ganti Mas. iya boleh makan durian. Kadang itu kalau permen kan Permen rasa durian. bungkusnya di luar, dibuang lewat ini kan Jendela. Nah, Oke. kalau durian kan tambah di ini kan kena orang yang di belakang gitu kan. Nah, itu kan Duriannya kamu pakai duri. Kulitnya. Tapi ya emang ya. nah, itu kan gini loh. Itu kan hanya sebungkus permen. Kenapa sih nggak ditaruh di Jok. mobilnya dulu? Nah, kalau udah nyampe lokasi, dipungut lagi, habis itu dibuang di tempat sampah. Kenapa nggak ada pikiran kayak itu? Kadang Apa itu ya? bukan gini. Saya nggak menilai semua orang ya. Nggak pasti nggak semua orang kayak gitu. Cuman masih ada ditemui kayak gitu tuh seperti itu. Apa sih yang ada di otak mereka? Cuma bungkus permen, taruh aja di apa? Kebiasaan. Di mobilmu. Mungkin faktor kebiasaan. Atau Apakah kalau contoh? nggak, Hah? Contoh dari orang tuanya seperti itu, akhirnya dia juga meniru. bisa jadi Kebiasaan. gitu. Jadi Bisa menjadikan jadi. karakter. Kadang kan Karakter orang, menjadikan mental, karena gitu. kan mentalnya dia tuh udah nggak care. Ini dia hanya apa ya? Berarti kan di situ ego ya. Dia nggak mau mobilnya ada sampah nih. Pengennya mobilku clean, bersih. Ya udah, Tapi kotor di sampah, tempat lain. permen, terus kan itu bungkus tumpeng itu kalau bisa buang aja lewat jendela ya Dia kan. pingin bungkusnya, dia pingin mobilnya bersih dari sampah, tapi kelakuan sendiri kayak sampah. Nah, betul kayak gitu. Kelakuannya Janganlah kayak sampah. kita Dia tahu yang lewat dari contoh yang paling kecil tuh kayak gitu. Kalau udah orang buang sampah di kali yang kresek gede itu taruh kali itu ya parah coy. Parah banjir. Parah. Kalau udah banjir nyala. Kemarin kasus yang deket-deket sini di Gadang. Pasar Gadang. Nah, itu kan. Pasar Gadang itu Konyol. aku sampai gini, aku ini ya salut ya sama Orangnya. orang-orang yang udah ngelarang sampai dia bikin pos jaga ya sampai semalaman itu kayak Lapor pokoknya sampling. kalau dia tuh memonitor full di jembatan Gadang itu jangan sampai ada orang yang buang sampah. Iya. Dilala baru cuma ditinggal sholat subuh coy. Udah ada sampah kebuang di situ ya. Mungkin itu gini, dia ada penjaga nih, dia buang sampah. Enggak gini. Berarti ya gini. Ada yang jaga. Orang gini. Wah, sholat. Orang yang di pos yang ngawasin itu sama-sama diawasin sama orang yang mau buang sampah. Iya, ya kan? awas apa ini. Jadi iya kan? Jadi orang itu lengah, wah dia langsung duduk buang. Nah, Pengawas. itu. Begitu sholat. Berarti itu kan sebenarnya ini ya. mental. Sakit. Mental. Sakit. Sakit coy. Sakit kalau aku bilang itu sakit. Karena Sakit. apa ya? Dengan Kesadaran. di situ sudah ada yang menggagas untuk bikin pos pengawasan ya. Artinya kan ini tuh udah warning banget gitu loh. Tapi ya masih aja ada individu yang memanfaatkan kelengahan orang ini yang jaga itu untuk buang sampah. Parah kan itu. Parah. Parah banget gitu. Nah, Ada kalau aku pernah tahu ya kutipan dari Cina itu. Ya. Aku tahu kok kutipannya. Aku nggak bisa ngomong karena itu bahasa Cina. Aku tahu kutipannya. Jadi ada 3 rahasia orang itu biar mentalnya itu hebat, kuat. Ada 3 rahasianya. apa? Duh, ya kan rahasia. Rahasia. Sudah diem itu. Rahasia. Nah, tadi jono kan mari endo. Rahasia. Lanjut, aku tak menikmatinya. Tapi ya, selain membuang, orang Indonesia itu suka mengambil. Benar.
paling gampang kayak ini. Apa namanya? Kemarin di kasus yang truk minyak, truk minyak terguling. Bukannya ditolong, bukannya untuk bantu membahu untuk menolong, bahu membantu untuk menjarak minyaknya. Tolong. Itu Ya. maling nggak sih? Itu Maling kan? Itu mental illness banget sih kalau menurutku. Maling. Jadi kan karena apa ya? Lingkungan kita itu udah ya jangan bandingin sama luar negeri ya. Kalau kita misalkan oke lah. Timur Leste. Ya itu juga luar negeri. Ya, Papua Nugini. enggak. Yang lebih jauh lagi kayak Jepang. Ini kan maksudnya gini. Singapura. Oh, Singapura lebih bagus. dekat. Oke. Maksudnya kan gini, setiap negara itu kayak punya mental warganya itu beda-beda ya. Kalau negara maju itu kita mau taruh motor, barang sembarangan itu aman, Pak. Kalau di sini itu kita udah ketimpa musibah ya. Barang bawaan guling, truk guling, itu isinya kebutuhan warga, nggak bantuin untuk dikumpulin, nanti kalau udah bener diangkut lagi. Tapi dijarah. Mungkin ya, karena sudah jatuh mubazir daripada jatuh loh. Kok kan mubazir. Nggak, saya selain mubazir, Pak. Lah, kan siapa tahu kan mereka kan Itu yang ambil. musibah, oke? Itu kena musibah. Supirnya juga pasti gimana itu nanti kondisinya, tuh ganti dan lain-lain. Dijarah, ini kan maling. Tapi kan sudah guling, Pak, dan bocor. Dan Ini itu kan bukan hak kita itu untuk ngambil. dan menjarahnya di depan supir. Supirnya emang ini, Dok. Gimana mau berhenti? Supirnya udah. Mau ngelawan warga, nggak mungkin Nggak kan? mungkin, ini illness banget gitu. Ya, Ada polisi lagi. Polisinya ikut ngambil. Gimana mau ngelamar segitu banyaknya warga loh, Pak? Susah. Mau dibandingkan juga susah gitu loh. Kenapa nggak di palang kereta lewat langsung coba kalau ya kan kalau kalau di level atas itu kan mungkin yang jarah dengan angka yang gede-gede itu juga kan teriakin maling. ya Di level bawah ternyata nggak ada maling tidak maling. Kemarin aku lihat animasi bagus sekali. Ya. Di sebuah negara yang indah sekali. Sungai. Nah, itulah. Kayak kenal aku negaranya. Kongo. Wacana forever. Wacana forever, jangan wacana forever. Ini negara wacana forever, jelas sih. Ada orang orasi. Demo, istilahnya demo. Penjarakan koruptor, hukum mati, nganu. Terus di belakangnya tiba-tiba ada truk guling. Der. Semua orang demo minyak. itu. Enggak, wafer. Oh, wafer. Oke lah. Lebih ringan. Oke, ya. Semua orang-orang yang ada di situ langsung kabur, cabut. Ngambil wafer. Hukum mati. Enggak gini. Jadi sebenarnya gini ya. Demo menuntut bunuh korupsi ini, tapi mereka dikasih wafer itu udah bubar ternyata. Iya. Sekarang gini ya. Iya ya. Ya kan sekarang gini ya gambarannya. Mereka menuntut demo misalkan koruptor 1T gitu misalkan. Satu truk isi Kirim wafer. aja wafer guling. Ambruk ya, isi wafer satu truk. Jangan 5 truk lah wis. Iya, Anggap aja, gulingin. 5 truk. Ternyata mereka bisa bubar dengan wafer itu. Nggak perlu Astaga. tembak-tembak. Bagus sekali idenya. Mungkin sebenarnya kalau lihat Coba, maksudnya gini, harusnya mereka tuh mempertahankan demonya. Oke lah, 1T itu bagi ke kita yang demo-demo. Kan harusnya dapatnya lebih banyak. Ideologinya rusak dari seorang. Hancurkan. Enggak gini, wafer. lain kali kalau ada orang demo ya, mungkin menuntut yang itu, kita bawa truk aja, isi aja tempe mendoan, hancur. Mungkin mereka bisa ini. Masuk. ide Anda sangat spesial hari ini. Karena hari ini temanya tempe mendoan. Bukan es degan ya. Tadi Orasi. udah SDK. Hukum mati koruptor. Kasih wafer pulang. Aduh. Aku nggak bayangin. Kalau durian gimana ya? Ya pasti langsung bersih lah. Pendemo itu langsung diangkatin semua kan. Spanduk-spanduk itu Ya dibersihin. setuju banget. Bubar. Main duren. Jangan nunggu Ya mati. gini kan mereka kan bawa ini kan alat-alat ini itu buat nyongkel durian. Demo lagi memang wafer. Gue manji. Ya itulah kadang itu
Ya, contoh-contoh kayak gitu, termasuk juga anak-anak yang sekarang itu ya, kenapa terkesan kan seperti apa namanya, kritis banget gitu kan. Iya. Ada salah gini dikit langsung dia speak up. Tapi oke lah, itu dalam konteks dia adu argumen. Coba dia suruh kerja sekarang. Nah, Karena rata-rata kan kayak gitu kan. Nah itu kok aku jadi keinget apa ya, pernah tuh lihat di medsos itu. Mas aus, air putihnya enggak ada. kopi. Ini pedas ini tadi. Oh, air putih ada aja di sana. Manja. Sendiri ya? Mental manja Nah, kayak gini nih. ini. Udah ada kopi, nggak bersyukur masih minta air putih. Nah, Air putih ini. aja, minta kopi. Mental zaman sekarang nih, anak zaman sekarang. Nggak tahu ya. Jadi aku tuh pernah lihat ini ya, konten gitu ya. Konten itu muncul di IG gitu kan. Kurang lebihnya. Ayahku dulu berjalan kita nggak bahas sakit ini. Ayahku dulu berjalan 5 kilo untuk bekerja setiap hari. Kemudian anakku generasi ke selanjutnya naik mobil tit gitu ya, merek apa gitu. Oke. Habis Mobil itu tit. ya wis mobil yang Merek tit. yang tit. Mahal. Nah, kemudian cucuku naik mobil Helikopter. terbagus, apa ya, Rolls Royce lah ya, gitu ya. Nah, cicitku balik lagi ke jalan kaki. Artinya apa? Sebenarnya nggak ngerti artinya. Nggak ngerti kan kita ini. Nggak gini sebenarnya. Ketika orang tua mencapai keberhasilannya dia, itu harus ditanamkan ke generasi-generasi sampai selanjutnya. Berarti faktor di pendidikan orang tua. Iya, jadi keluarga ya. bagaimana orang tua itu kerasnya dia mencapai kesuksesannya dia. Itu ketika dia memiliki keturunan, ya jangan terima enaknya gitu loh. Ajari juga cara bekerja. Keras untuk mencapai kesuksesan seperti orang tuanya. Kan seperti itu. Happy birthday. Istimewa sekali penutupnya. Nah, mungkin itu kali ya. Kurang. Ya tapi memang itu relate banget sih dengan sekarang itu. Karena kan ya yang tak amati gitu ya. Kalau dikit Karena lah titik ini titiknya yang serius ini. serius titik kan ya, tetap serius sambil gosok-gosok meja. Kadang kan kita tahu lah ya, misalkan kayak mahasiswa sekarang nih, gila mahasiswa udah bawaannya mobil keren gitu kan. Tapi gini, maaf tak potong Mas. Dari semua masalah-masalah yang tadi, penyebab utamanya kan mental. Benar. Benar kan? Entah itu mental illness, atau mental sickness, atau mental health, atau mental. Oke. Mungkin kita nggak bisa mencari jawabannya hari ini. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk merubah sudut pandang orang-orang seperti itu? Minimal dari diri kita sendiri aja. Mindset Ya, mungkin ya. minimal dari kita diri aja. Kalau kayak gitu ya, kalau menurutku itu orang akan berubah kalau dia mengalami kondisi atau keadaan yang menuntut dia benar-benar berubah. Berubah secara pola pikir, secara mindset. Oh sama ya, pola pikir, mindset sama. Artinya gini, kalau orang itu masih dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak Zona nyaman ya. zona nyaman, itu selamanya mentalnya akan seperti itu. Menurutku sih seperti itu. Tapi ketika dia diberikan satu kondisi di mana dia harus survive, bayar utang, gitu kan? Kayak aku bayar utang. Tapi enggak salah. Tarik bayar utang. Di situ dia akan merasa, aduh, hidupku kok gini-gini aja dan hidupku kok minim sekali. Nah, baru dia kalau dengan kondisi seperti itu dia akan berusaha bangkit. Itu pun dengan kalau dia punya mental health, Punya mental kesehatan mental yang bagus. Tapi kalau enggak, ya dia
seperti Ya kan? Es degan. dia kondisinya ya gitu tok kan. Maksudnya dia hidup dengan kehidupan cukup dengan ini gini lah. Mental nada. Segitu aja gitu loh. Ya. Harusnya kan dia merasa ya ampun kehidupanku cuman gini aja. Aku harus ini nih. Harus upgrade lah. Nah, kalau orang pertama tadi ya, kalau orang yang memang dia punya kesehatan mental yang bagus, dia akan terdorong untuk upgrade dirinya. Tapi kalau dia ya wes gitu aja, susah ya dijalanin. Yang penting masih bisa makan, ya selamanya gitu, Bro. Itu menurutku sih itu sih. Istimewa sekali. Berarti aku harus ke bank sekarang pinjam uang 1 miliar. Iya, bener. Oke. Heeh. Ayo temani aku. Kamu kan alumni. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ajak teman, utang bank. Tapi lek nyicil ojo, tolong jangan melibatkan teman. Kamu temanku bukan. Aku pengen nganter lo ya. Kasih tanda kudu. Terima kasih Mas. Yes. Ya aku ya kate anu. Siap Sun. Ya inilah. Thank you yo. Ya, Sun. Yuk. Gak diberesi kurang ajar tamu. Serius, titik. Ah, titik.